kasih, Ibu. Nama Ya. saya Dwi Haryanti. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Kimia. Mohon bimbingan dari Bu Hasri sama Bu Armi untuk uji komprehensif hari ini. Terima kasih, Bu. Selamat bergabung, Ibu Dwi Haryani. Hari ini akan diadakan uji komprehensif. Kami dengan tim, yaitu Ibu Armi Aulia dan saya sendiri Hasri akan melihat sejauh mana Ibu Dwi memahami tentang apa-apa yang telah dilakukan selama proses penyusunan sampai masuk pada ujian kompre. Untuk itu ada selama 50 menit kami akan bergabung atau berdiskusi dengan Ibu Dwi, namun di 50 menit itu 10 menit kami berikan kesempatan kepada Ibu Dwi untuk menampilkan atau mempresentasikan materi, salah satu materi yang akan dibelajarkan pada PPL selama 10 menit. Kemudian kami berdua akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam pelaksanaan ini selama 40 menit. Jadi kami tidak membagi penguji 1 20 menit, penguji 2 20 menit, tapi kita berkolaborasi. Silahkan Bu Dwi Haryanti. Sebelum mulai Ibu Dwi mau pilih RPP yang mana? Karena ini saya lihat 2 dokumennya ya di-upload. Saya belum buka. Berapa? Saya pilih yang C3, Ibu. C3 ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya cek suara terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Baik. Untuk tampilan layar, apakah sudah terlihat dengan jelas juga? Baik, terima kasih. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Saya harap kondisi kalian dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah. Kepada Ketua Kelas, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita pada cinta tanah air, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk mengecek kehadiran kalian, saya cek terlebih dahulu hari ini. Apakah semuanya hadir? Dimas? Oke, Dwi Theo, Ervan, Fahri, Fajar, Riantina, Fani. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Karena memang ini masa pandemi, jadi kehadiran kalian hanya beberapa persen saja karena untuk menjaga 5M. Jadi kita di sini menerapkan 5M-nya. Silahkan kalian absen di link yang sudah saya buatkan di sini. Nah, ini ada tautannya. Kalian jika punya QR code, silahkan kalian scan di situ QR code-nya. Kemudian di situ ada link absensi, silahkan absen. Saya harap kalian tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Jadi di sini pembelajaran hari ini mengenai simbol-simbol bahaya dalam laboratorium kimia. Di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada menerapkan prinsip K3LH sesuai SOP, yang KD4 melaksanakan pekerjaan laboratorium sesuai SOP dan K3LH seperti itu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menerapkan simbol-simbol bahaya dalam laboratorium kimia, mendeteksi simbol-simbol bahaya dalam laboratorium kimia, menganalisis prosedur P3K di laboratorium, dan menerapkan bekerja aman di laboratorium. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran hari ini,
Alangkah baiknya kalian lakukan dulu pretest. Kenapa? Untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dari hasil pretest kalian di sini masih ada beberapa yang nilainya di bawah KKM. Jadi untuk teknik penilaian yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran hari ini adalah tentang teknik penilaian sikap. Jadi saya mengamati sikap kalian mulai dari spiritual kalian, sosial kalian, terus kemudian dari keterampilan kalian saat proses berdiskusi dan saat melaksanakan presentasi, kemudian dari pengetahuan kalian, saya melihat dari pretest, hasil pretest kalian, dan post-test kalian. Jadi post-test kalian di sini untuk melihat bagaimana pemahaman kalian. Nah, di sini bekerja aman di laboratorium, jadi kalian bisa melihat skemanya. Bagaimana kelompok 1? Apa ada permasalahan di dalam proses diskusi? Baik, jangan lupa literasi di bahan ajar. Oke, kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Kan salah satu untuk menyimpulkan dari kelompok 4 hasil diskusi hari ini. Jadi di sini bagaimana kita menerapkan simbol. Silahkan dikerjakan post-testnya selama 5 menit. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik, jadi baik. Secara keseluruhan ya Ibu Dwi itu sudah melakukan pengajaran atau pembelajaran lengkap ya dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup tuntas. Ibu Dwi juga sudah membelajarkan siswanya sesuai RPP-nya ya, sesuai RPP-nya yang tersurat. Tapi saya mau verifikasi. Ibu Dwi itu mengambil KD 3 berapa? KD 3.2, Ibu. KD 3.2. Baik. KD-nya itu di RPP-nya adalah bla 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 ya, menerapkan prinsip dan seterusnya ya. Di sana ada IPK kuncinya menerapkan simbol-simbol bahaya dalam laboratorium. Seperti apa? Jadi ini kan sekaligus jadi tujuan pembelajarannya ya. Seperti apa itu siswanya menerapkan simbol-simbol bahaya dalam laboratorium? Jadi di sini kalau berdasarkan yang di LKPD sebagai sarana untuk mempermudah pembelajaran, peserta didik diberikan gambar atau simbol-simbol tanda bahaya dari media pembelajaran yang tadi saya share itu. Kemudian peserta didik di situ menerapkan, misalkan simbol tanda bahaya di situ ada tanda silang. Kira-kira penerapannya di dalam laboratorium itu bagaimana berdasarkan sifatnya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian tindakannya seperti itu, Ibu? Tindakannya? Misalkan Ibu bahan korosif seperti itu. Jadi ada tanda bahan korosif, misalkan di situ, maka yang mempunyai tanda bahaya korosif itu zatnya apa saja, maka penyimpanannya bagaimana, tindakan ketika terkena zat itu bagaimana, seperti itu, Ibu. Kalau seperti itu kan ini kan petunjuk, siswanya kelihatan bahwa menerapkan simbol-simbol. Seperti apa cara mengujinya? Soalnya seperti apa? Coba. Untuk soalnya penerapannya, saya menilainya dari soal, Bu, dari soal pilihan ganda. Coba soal nomor berapa? Soal nomor 1 itu, Ibu. Bisa sebutkan soalnya? Ibu, itu yang nomor 1 itu gambar mudah meledak, Bu. Mudah meledak. Lalu kalau siswanya bisa menerapkan begitu kan? Kira-kira menerapkannya seperti apa? Jadi di situ misalkan ada tanda bahaya seperti itu, maka penerapannya bagaimana? Apakah dengan tanda bahaya itu suatu bahan kimia itu harus dihindarkan dari gesekan, atau dia disimpan dekat dengan api, atau dia harus dijauhkan dari api, atau harus dijauhkan dari tempat basah, atau harus disimpan dalam keadaan basah. Menerapkan pengetahuannya terhadap keadaan nyatanya di sekitarnya. Jadi kalau ketemu
bahan yang berlabel itu, dia Ya. paham perlakuannya. Jadi itu namanya menerapkan ya. Menerapkan. Iya, Ibu. Ya, baik. Kalau ini dianggap IPK kunci, kira-kira IPK pendukungnya seperti apa, Ibu Dwi? IPK pendukungnya seharusnya menjelaskan, Ibu. Jadi menjelaskan IPK pendukungnya menjelaskan ya. Iya, Kenapa? Bisa menunjukkan ke Ibu? untuk Kenapa dia menjelaskan? ranah belum yang untuk C2 itu memahami, Ibu. Jadi siswa memahaminya terlebih dahulu tentang simbol-simbol bahaya di laboratorium, seperti itu. Seharusnya untuk IPK pendukungnya atau IPK penunjangnya seperti itu. Iya, jadi dia harusnya berada pada C2. C berapa? C2, Ibu. Jadi iya, karena sekarang kan sudah C3 IPK kuncinya kan. Iya. Jadi IPK pendukungnya seharusnya C2. Ya, ya betul tadi jawabannya. Tapi kan kita ini sebagai guru harus ingat apa patokan kita. Berapa memang ranahnya belum itu? Berapa level? Ada 6, Ibu. Level terakhir apa? Create, Bu, mencipta. Mencipta ya. Oke, baik. Jadi IPK pendukungnya tadi harusnya dia ada, sebaiknya ada di C2 karena IPK kuncinya sudah ada di C3. Ya. Sekiranya tidak ada siswa yang jawab soal itu IPK pengayaan, apa yang Ibu Dwi lakukan? Mungkin saya akan memberikan tentang pemahaman konsep yang bermakna, Ibu. Jadi lebih mengarahkan peserta didik ke dalam kehidupan sehari-harinya. Seharusnya kalau siswa itu lebih memahami ke IPK kuncinya, karena sebagai ketutasan dari capaian KD-nya. Untuk IPK pengayaan itu sebagai jika siswa itu sudah memahami tentang IPK kuncinya, seperti itu, Ibu. Ya, jadi IPK pengayaan itu diberikan ketika IPK kuncinya tuntas dulu. Nah, model pembelajaran apa yang dipilih, yang dipakai? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, Ibu. Problem based learning. Bisa beritahu Ibu sintaks problem based learning yang pertama? Mengorientasi peserta didik. Jadi di sini saya menampilkan kayak video pembelajaran atau media pembelajaran berupa PowerPoint. Jadi saya memberikan stimulus peserta didik untuk mengamati dari tayangan PowerPoint atau tayangan video tersebut. Dari tayangan video tersebut, peserta didik bisa menganalisis untuk merumuskan beberapa pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan itu dalam diskusi kelompok kecilnya sehingga menemukan konsepnya seperti itu. Iya. Dan lewat itu siswa ketemu masalah lalu berusaha memecahkan masalahnya. Setelah diorientasikan siswanya kepada masalah, harapannya kan siswanya menyelesaikan masalah itu ya. Iya, Ibu. Apa yang dilakukan setelah itu untuk menyelesaikan masalahnya? Setelah menyelesaikan masalah, di situ saya sebagai guru membimbing peserta didik. Jadi saya di sini memfasilitasi untuk melihat bagaimana proses diskusinya, bagaimana perkembangan mereka selama proses diskusi untuk mendapatkan dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu kemudian peserta didik mengumpulkan informasi. Dari mengumpulkan informasi, kemudian peserta didik mengasosiasikan, setelah itu peserta didik mengomunikasikan. Berapa memang sintaksnya PBL? Ada 5, Ibu. Bisa sebutkan? Yang pertama tadi mengorientasikan peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik, jadi membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian membimbing peserta didik, jadi untuk melihat bagaimana sejauh mana untuk hasil proses diskusinya, kemudian peserta didik menyajikan hasil karyanya, dan yang terakhir di sini menganalisis atau mengevaluasinya. Itu masuk di kegiatan apa itu, Ibu? Kegiatan inti, Ibu.